Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Andi Gilang berhasil menjaga martabat Honda di balapan Asia. Apa sebabnya Admin katakan seperti itu sob? Karena di ajang Asia Road Racing Championship pada ronde pertama yang dilaksanakan di sirkuit Chang International Buriram, Thailand, Andi Gilang berhasil membawa motor dari pabrikan Honda di podium juara pada kategori tertinggi di ajang ini, yaitu Asia Superbike 1000cc. Melalui penampilan yang menakjubkan dari Andi Gilang, Honda bisa tampil dikdaya pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Superbike 1000cc dengan berhasil meraih podium pada race ke-1 dan juga race kedua. Di race ke-1 Andi Gilang berhasil finish di podium kedua, sedangkan di race keduanya Andi Gilang berhasil merebut podium tertinggi. Walaupun Andi Gilang diberikan tekanan yang cukup maksimal dan cukup intens dari pembalap-pembalap yang menggunakan motor dari pabrikan Eropa, seperti Hafiz Syahrin yang menggunakan Ducati dan juga Azlan Shah Kamaruzaman yang menggunakan BMW. Bukan hanya tekanan dari segi motornya sob, tetapi juga dari pembalapnya. Seperti yang kita ketahui, Hafiz Syahrin dan juga Azlan Shah Kamaruzaman ini merupakan pembalap yang sudah berlaga di ajang tingkat tertinggi level dunia. Azlan Shah sudah sampai di Moto2, sedangkan Hafiz Syahrin sudah sampai di kategori MotoGP. Bahkan Hafiz Syahrin ini adalah satu-satunya pembalap dari Asia Tenggara yang berhasil menembus ke MotoGP. Sampai sekarang belum ada pembalap Asia Tenggara lainnya yang bisa sampai menembus ke level MotoGP seperti yang Hafiz Syahrin lakukan. Tetapi dengan pengalaman dan jam terbangnya, Andi Gilang berhasil membawa Honda meraih podium juara baik di race 1 maupun di race kedua pada ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Superbike 1000cc. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, untuk pabrikan Honda, bukan pabrikan Honda saja ya, tetapi pabrikan Jepang di balapan level dunia, baik itu di MotoGP maupun World Superbike, semuanya ini terseok-seok. Pabrikan Jepang ini masih terseok-seok, kalah dengan pabrikan Eropa. Di MotoGP mereka kalah dengan Ducati, kalah dengan KTM, kalah juga dengan Aprilia. Sedangkan untuk di kejuaraan dunia Superbike, hal yang sama juga terjadi untuk pabrikan Jepang. Mereka juga kalah dengan pabrikan Eropa seperti Ducati dan BMW. Tetapi kalau di kejuaraan Superbike, tampaknya pabrikan Jepang masih bisa melawan. Contohnya saja Yamaha, yang pada awal-awal ronde Superbike di musim 2024 ini masih bisa podium. Sedangkan untuk Honda sendiri di kejuaraan Superbike ini masih terseok-seok sekali sob. Untuk balapan di level dunia, Honda tampaknya benar-benar terpuruk. Tetapi beda cerita dengan balapan di level Asia. Karena melalui Andi Farid Isdihar atau yang biasa disebut Andi Gilang di ajang Asia Road Racing Championship, Honda bisa menjaga martabatnya dengan meraih podium juara. Di race ke-1 seperti yang Admin katakan tadi di awal, Andi Gilang berhasil podium kedua, sedangkan di race keduanya Andi Gilang berhasil merebut podium ke-1. Di race pertama atau race 1 itu sebenarnya Andi Gilang sudah dekat sekali ke podium ke-1, tetapi pada tikungan terakhir kurang beruntungnya Andi Gilang diblok pas oleh Azlan Shah Kamaruzaman yang akhirnya Andi Gilang harus puas finish di posisi kedua. Nah, tampaknya dari pencapaian Andi Gilang di ajang Asia Road Racing pada ronde pertama yang dilaksanakan kemarin, mulai banyak yang mengenal sosok Andi Gilang. Apalagi untuk kategori Asia Superbike 1000cc tampaknya sekarang di musim 2024 ini akan naik daun. Karena tidak bisa kita pungkiri, dengan hadirnya Hafiz Syahrin pada kategori Asia Superbike 1000cc di ajang Asia Road Racing Championship, tampaknya di kategori ini pamornya semakin meningkat saja. Karena Hafiz Syahrin seperti yang kita ketahui sudah malang melintang di kejuaraan balap level dunia. Sebenarnya untuk Andi Gilang juga sudah malang melintang di kejuaraan balap level dunia, tetapi dia tidak seperti Hafiz Syahrin yang sudah sampai menembus ke level MotoGP. Andi Gilang hanya sampai ke Moto2. Namun masih banyak yang belum mengenal sosok Andi Gilang ini. Barulah ketika Andi Gilang mendapat pencapaian di ajang Asia Road Racing pada ronde pertama di musim 2024 ini, banyak yang mulai mengenal siapa itu Andi Gilang. Yang lucunya, yang baru mengenal Andi Gilang ini mengatakan, ayo kita dukung Mas Andi Gilang sampai ke level dunia. Seandainya saja mereka tahu Andi Gilang ini sudah punya pengalaman sampai ke level dunia.
Kalau sekarang mungkin waktunya adalah untuk junior-junior Andi Gilang ya, yang sampai ke balapan level dunia atau bahkan bisa menaklukkan balapan level dunia. Ya, kita berharap saja untuk pembalap-pembalap Indonesia lainnya, junior-junior dari Andi Gilang ini bisa sampai ke level balap dunia dan bisa berprestasi lebih baik lagi seperti Andi Gilang dan juga pembalap-pembalap lainnya di level dunia. Atau bahkan bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi daripada pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil diraih oleh Andi Gilang di balapan level dunia. Sebenarnya banyak pembalap Indonesia yang memiliki prestasi yang cukup baik, yang bahkan sudah berkiprah di kejuaraan balap internasional. Tetapi sayang saja, banyak yang tidak mengenalnya. Contohnya saja Andi Gilang ini. Padahal Andi Gilang sudah balap sampai level dunia. Tetapi lucunya, masih banyak juga sobat-sobat balap mania yang belum tahu. Bahkan mereka mengatakan, wah prestasi Andi Gilang sekarang sedang bagus-bagusnya. Balap di 150cc oke, 250 oke. Bahkan sekarang di Asia Superbike 1000cc juga, wah prestasinya luar biasa, pokoknya juara terus. Kenapa tidak kita dukung saja Andi Gilang sampai ke balapan level dunia? Nah itu kan lucu sob. Padahal Andi Gilang ini sudah balap di level dunia. Sudah sampai ke level Moto2. Tetapi sayangnya memang untuk level dunia persaingannya cukup keras, sehingga prestasi Andi Gilang di Moto2 pada saat itu bisa dikatakan ya masih kurang baik ya sob. Ditambah lagi dukungan yang minim dari pemerintah Indonesia untuk pembalap-pembalap Indonesia yang sedang berlaga di level dunia. Jadi mau apa dikata? Sebenarnya seperti contohnya Barry Baltus. Barry Baltus juga beberapa musim kebelakangan ini di Moto2 bahkan di Moto3 sebelumnya prestasinya juga tidak cukup baik ya. Tetapi kemarin di seri perdana, ronde perdana di Qatar, Barry Baltus akhirnya bisa meraih podium perdananya. Dengan kesabaran dan dukungan, akhirnya Barry Baltus bisa meraih podium perdananya di Moto2. Hal-hal seperti inilah yang mendorong admin untuk membuat konten yang membahas mengenai pembalap-pembalap Indonesia. Apalagi pembalap muda Indonesia yang memiliki potensi yang kelak bisa membawa nama Indonesia di kancah balapan level dunia. Jadi murni, konten admin ini ingin membahas mengenai pembalap-pembalap Indonesia dan pembalap muda Indonesia yang sepatutnya kita berikan dukungan sehingga nantinya ia bisa berprestasi di balapan level dunia. Admin akan mencoba mengupas mengenai kiprah dari pembalap-pembalap ini. Karena pernah, pada waktu awal-awal admin membuat konten otomotif yang membahas pembalap muda Indonesia, ada beberapa yang berkomentar yang membanding-bandingkan konten admin ini dengan salah satu channel otomotif. Padahal admin tahu dengan channel otomotif tersebut saja tidak. Karena disebutkan di dalam komentar tersebutlah baru admin tahu, oh ada channel otomotif yang sama membahas tentang pembalap Indonesia. Parahnya lagi, channel admin ini disebut meniru channel tersebut. Padahal seperti yang admin katakan tadi, admin membuat konten otomotif yang membahas pembalap Indonesia karena memang admin ini terdorong dari hal-hal seperti Andi Gilang yang sobat-sobat balap mania banyak yang tidak kenal. Padahal Andi Gilang ini prestasinya sudah banyak. Seperti pada saat Andi Gilang ini masih di level junior pada saat ia mengikuti ajang Asia Talent Cup, yang pada saat itu namanya masih Shell Advance Asia Talent Cup. Pada saat Andi Gilang mengikuti ajang tersebut, Andi Gilang sudah bisa mengharumkan nama Indonesia. Andi Gilang sudah pernah meraih podium dan mengibarkan bendera merah putih pada saat ia mengikuti ajang Shell Advance Asia Talent Cup tersebut. Dari pencapaian Andi Gilang di ajang Shell Advance Asia Talent Cup tersebut, maka dimulailah langkah Andi Gilang di balapan level dunia. Andi Gilang sudah merasakan kerasnya persaingan di balapan Moto3 dan juga Moto2. Jadi tidak heran dengan bekal pengalaman dan jam terbang di balapan level dunia tersebut, maka prestasi Andi Gilang di level Asia pun bisa dikatakan sangat baik. Tetapi tidak semua pembalap juga yang sudah berkiprah di level dunia, tetapi ketika ia kembali ke balapan level Asia, ia bisa berprestasi dengan cukup baik seperti yang diraih oleh Andi Farid Isdihar atau Andi Gilang. Oke sob, berbicara mengenai balapan level dunia. Di akhir pekan ini, tepatnya pada tanggal 24 Maret, akan diselenggarakan ajang MotoGP yang akan diselenggarakan di sirkuit Portimao, Portugal. Sirkuit ini juga disebut sebagai sirkuit roller coaster karena ada beberapa bagian di sirkuit ini yang posisinya naik dan turun. Sehingga pembalap yang melaju pada bagian naik turun tersebut bisa diibaratkan seperti roller coaster yang sedang melaju di lintasannya.
Pada ajang MotoGP tersebut juga ada pembalap Indonesia yang patutnya kita dukung, tetapi bukan pada kategori MotoGP-nya, melainkan pada kategori Moto2. Siapa lagi kalau bukan Mario Suryo Aji. Pada ronde pertama yang dilaksanakan di sirkuit Qatar, Mario Suryo Aji belum berhasil meraih poin. Mario belum berhasil finish di top 15. Tetapi kali ini di sirkuit Portimao dengan sirkuit yang teknikal, tampaknya Mario Suryo Aji lebih siap. Seperti yang terpantau di media sosial Mario Aji, ia mengatakan setelah ronde pertama yang dilaksanakan di sirkuit Qatar, ia merasa dirinya lebih siap lagi. Dari ronde pertama tersebut, ia menjadi semakin berkembang, dan sekarang ia siap untuk menghadapi ronde berikutnya yang akan dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal. Tidak lupa juga Mario mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah bekerja keras menyiapkan tunggangannya di balapan Qatar kemarin. Tentu saja motivasi seperti inilah yang sangat kita harapkan dari Mario Aji. Semoga saja di ronde berikutnya di sirkuit Portimao, Portugal, Mario Aji bisa meraih poin pertamanya di kategori Moto2. Oke sob, sekian dulu pembahasan di video admin kali ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania. Dan untuk sobat-sobat balap mania yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat puasanya dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa digaspol ibadahnya selama bulan Ramadan ini agar meraih berkah yang semakin berlimpah-limpah. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.